Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap optimis dan tetap yakin bahwa Tuhan tetap memelihara dan tolong kita masing-masing. Sebelum kita mulai dalam perenungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tidak akan sedikit pun kami itu undur dari iman kami, karena kami tahu iman kami ini karena ketaatan kami untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, siapapun kami yang mengikuti perenungan pada hari ini, biarlah firman-Mu ini kuat di dalam hati kami, untuk kami dapat memutuskan apa yang perlu kami putuskan sesuai kehendak Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita yaitu jangan salah pilih. Nah, ini penting sekali saudara. Di dalam konteks Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 saudara. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ini pernyataan Abraham kepada Lot, ponakannya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, dalam konteks ini memang ada terjadi keributan antara gembala Abraham dan gembalanya Lot. Nah, Abraham bilang jangan sampai kita ini ribut karena kita ini kerabat. Ya udah deh, akhirnya Abraham mengambil sebuah keputusan. Kamu pilih aja Lot, mana yang kamu mau. Kalau kamu ke kiri, ya aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, ya aku ke kiri. Artinya Lot diberikan ruang untuk memilih. Lot melihat, wah ini ada tanah yang bagus, luar biasa. Dan kemudian Lot milih itu. Karena itu airnya bagus dan segala macam. Dia bilang seperti tamannya Tuhan, saudara. Nah, ini penting kata seperti tamannya Tuhan. Yaitu kita waspada, saudara, supaya kita jangan salah pilih. Yang pertama adalah, kenapa Lot melihat apa yang dia lihat itu menjadi pemikiran dia untuk diputuskan. Karena Lot tidak punya pergumulan sesuatu untuk memutuskan hal itu. Jadi hati-hati saudara, kalau kita tidak bergumul yang pertama, kalau kita tidak bergumul untuk memutuskan segala sesuatu, kita lebih kepada kedagingan kita, melihat apa yang kita anggap oke, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap menarik, itu yang kita putuskan. Itu yang paling bahaya sekali saudara, tanpa ada pergumulan kita dengan Tuhan. Artinya kita bertanya sama Tuhan. Itu yang akhirnya kita salah memilih saudara. Itu poin yang pertama. Tanpa pergumulan dengan Tuhan, tanpa bertanya sama Tuhan, kita pasti jadi salah. Yang kedua adalah, belum tentu apa yang kita pikir itu menarik buat Tuhan. Hati-hati saudara, ini penting sekali saudara. Jadi kita mulai menjaga hasrat kita, keinginan kita itu jangan terlalu berlebihan saudara. Maka ada hal yang paling penting yaitu begini. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan saudara ya. Nah, kalau kita lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, itu bahaya. Jadi yang kedua adalah perhatikan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Yang ketiga, kenapa Lot jadi salah pilih, akhirnya itu tempat menjadi Sodom dan Gomora, yaitu apa? Ternyata tempat itu, saudara, orang berbuat jahat, berbuat dosa, begitu luar biasa sekali. Nah, ini yang paling penting, saudara. Jangan sampai, yang poin ketiga, jangan sampai kita memilih, setelah kita pilih, ternyata kehancuran terjadi. Nah, inilah yang saya bilang, butuh hikmat dalam segala situasi. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan untuk berbisnis, mengambil keputusan untuk teman hidup, mengambil keputusan untuk menentukan beli rumah dan beli apa dan segala macam saudara, apapun itu keputusannya, hati-hati jangan sampai setelah memilih jadi masalah. Jadi poin yang pertama yaitu harus dia bergumul, bertanya pada Tuhan. Yang kedua, harus tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Dahulukan kebutuhan baru keinginan. Yang ketiga,
butuh hikmat supaya engkau jangan sampai salah pilih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Diberkatilah setiap kami masing-masing Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini kami melangkah dan apa yang kami putuskan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis saudara. Semangat selalu. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.